Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di WRE Learning Center Podcast. Bersama saya Bahtiar Rifai Firdaus. Kali ini kita akan diskusi atau sharing mengenai tema Millennial Top Talent. Sebelum kita lanjut, telah hadir teman-teman kita kali ini, yaitu Sis Imelda Melina dan Bro Aditya Sri Atmaja. Selamat sore, Bro and Sisku. Sore. Selamat sore. Gimana nih? Bro Bahtiar. Oh, Bro Bahtiar. Mas Bahtiar. Gaul banget kayaknya. Kalau milenial harus Bro Sis. Kalau nggak Besti. Gimana nih? Hari ini masih semangat? Masih dong. Masih dong. Ini udah sore loh. Masih kuat? Masih seger ya? Masih seger ya? Masih seger. Kok bisa seger ya? Apa karena Air mineral ya? telur ini ya? Saya habis 2 tadi soalnya. Habis 2 ya? Emang ini minuman menyegarkan. Iya. Oke, sebelum ada istilah begini ya. Istilahnya itu tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal jangan terlalu disayang. Nanti berbahaya. Makanya kita kenalan dulu nih sama Bro Adit dan Sis Email. Aduh, gua jadi Sama begini nih. Mas Bahtiar juga dong. Iya. Ini kayaknya Mas Bahtiar dulu deh perkenalan. Oh, pribadi Iya. sendiri dulu ya. Oh, host Iya. dulu. Ini host dulu. Yang nonton di sini Jadi Sis Email, kapan masuk PJT 2? Dan kenapa dari ratusan BUMN itu bisa ke PJT 2? Yang bukanya itu yang menerima. Oh enggak. Oh gitu. Saya masuk itu angkatan 2011 bareng sama Mas Adit, kebetulan satu angkatan. Itu kalau dilihat dari namanya Perum Jasa Tirta II mungkin orang kurang banyak tahu ya. Tapi kalau dibilang Bendungan Jatiluhur pasti terkenal tuh. Di mata pelajaran ada SD tuh ya, Bendungan Jatiluhur. Jadi saya masuk 2011 itu ada berbagai tahapan ya, beberapa tahap ya Mas Adit ya. Ya. Ada ya biasa psikotes, tertulis, kesehatan. Itu terus penempatan pertama itu saya di kantor pusat. Terus sudah beberapa kali mutasi, sekarang penempatan terakhir di unit wilayah 1 Bekasi. Mantap ya. Terus gimana setelah masuk PJT? Gimana rasanya? Rasanya Happy kayaknya. happy, Alhamdulillah. terlihat dari Sukanya aja ya. Iya. Jadi Sis Email ini sekarang ada di unit Wilayah usaha 1. wilayah 1 sebagai asisten supervisor di Kas belanja. kas belanja ya. Iya. Jadi Keuangan, kalau- bagian keuangan. Bagian keuangan ya. Oke, menarik sekali. Sobat Learning, kita mendengar tentang Sis Email ini. Mungkin kita bisa lanjut ke Bro Adit. Gimana Bro Adit? Kenapa milih PJT? Dan kapan masuknya? Kalau masuknya itu kebetulan saya bareng ya sama Mbak Emel seperti yang tadi disampaikan tahun 2011. Ya, kebetulan kalau kenapanya itu yang susah saya jawabnya. Karena memang waktu itu saya kebetulan baru pulang dari luar negeri. Ya informasi terkait lowongan pekerjaan itu kan memang waktu itu yang buka Jasa Tirta II. Ya saya nyobain gitu. Setelah saya cari-cari sebenarnya perusahaan ini bergerak dalam bidang apa sih? Kebetulan memang background saya itu kan elektro, dan di Perum Jasa Tirta ini dia punya unit pembangkit PLTA. Ya akhirnya saya nyoba daftar karena tertarik. Kemudian dari pertama kali tes waktu itu belum kenal sama Mbak. Belum ya. Belum Padahal kenal. bening ya. Nggak kenal ya. Belum. Padahal ada 6 kali tes itu. 6 kali dihitung. Belum kenal. Tes hari pertama ketemu, tes hari kedua ketemu lagi, sampai sekarang nih kayak gitu. Jadi memang
sampai di penempatan milenial ini ya ketemu sama Mbak Imelda gitu. Berarti penempatan terakhir tuh di PLTA atau emang Jadi dari awal PLTA? Dari awal memang saya itu di PLTA, di pemeliharaan, maintenance, kemudian di operasi. Nah, operasi itu operasi unit, unit mana saja yang dibangkitkan, kemudian produksi yang dikirim ke PLN itu berapa gitu. Kemudian ditransaksi juga di situ kan, transaksi, kemudian pindah lagi ke perencanaan, kemudian dievaluasi, baru di K3. Terakhir ini di K3 saya. Jadi emang secara karir ya, jenjang karirnya tuh dari awal itu emang mulai berbeda-beda bagian ya, ya atau bidang ya, tapi di divisi PLTA ya. Ya kebetulan memang kalau saya itu jadi dari yang skupnya kecil, kalau pemeliharaan itu kan biasanya saya di tertentu ya, peralatannya tertentu atau mesin yang diperbaiki tertentu, kemudian naik lagi ke operasi lah. Kalau di operasi itu kan unit yang lain kan kita punya 6 unit ya, kita punya 6 unit, kita punya gardu induk juga. Nah kita semakin tahu tuh semakin luas tuh, skup yang dilihatnya itu semakin luas. Kemudian naik lagi saya di perencanaan, semakin tahu lagi detail-detailnya, dari mekaniknya, sipilnya, kemudian listriknya, itu jadi semakin lebih tahu lagi. Kemudian dari situ, dari perencanaan itu saya dipindah lagi tuh di evaluasi. Ternyata yang kemarin saya rencanakan itu dievaluasi nih, bagaimana target produksinya, bagaimana target pendapatannya, bagaimana meminimalisir gangguan, itu ternyata lebih dalam lagi saya. Nah sekarang di K3 lebih luas lagi, nggak hanya ngurusin mesin tapi ngurusin orang dan ngurusin mesin sekarang itu. Jadi secara proses bisnis udah hafal ya, hatam lah ya. Iya, kalau secara teknik ya, secara teknis di PLTA dari awal yang terkecil sampai yang skupnya luas, memang saya ada di situ gitu. Menarik sekali ya teman-teman mendengar jenjang karir Pak Bro Adit ini. Tapi kita belum mendengar mengenai tadi sis email ya, sis email tadi kan langsung bicara di wilayah 1 ya. Iya. Sebelumnya tuh di mana tuh? Apa wilayah 1 kayak sebenarnya gue tahu ya. Ini kita bagi buat sobat Besti aja. Jadi gimana coba? Masuk langsung gimana coba? Apa tetap di wilayah 1 atau gimana? Panjang nih. Panjang. Kalau soal mutasi kalah lah. Oh, kalah ya. Kayaknya yang paling sedikit mutasi itu saya kayaknya. Enggak mutasi itu mah. Enggak mutasi saya. Tapi ini enggak dilombakan di Agustusan loh. Enggak ada yang menang ya. Saya tuh pertama di kantor pusat itu di SPI. Di SPI itu paling lama kayaknya, sekitar 4 tahun lebih. Nah, terus dari situ mutasi ke PKBL, dari PKBL ke divisi keuangan, dari divisi keuangan ke seksi Rengas Dengklok. Jauh juga ya. PKBL berapa? Bentar dulu. SPI 4 tahun. SPI 4 tahun. PKBL berapa tahun? PKBL tuh 10 bulan. PKBL 10 bulan. 10 bulan. Oke. Terus ke divisi keuangan. Berapa lama? Itu kayaknya 10 bulan atau 10 setahun bulan. lah, sekitar Setahun segitu ya. Terus ke Rengas Dengklok. Itu 10 bulanan juga. Kayaknya kontraknya 10 bulanan. Terus dari seksi Rengas Dengklok pindah ke Balai wilayah 2-nya. Wilayah 2 dulu. Okay. Wilayah 2 dulu Kerawang, baru terakhir di wilayah 1. Wilayah 2 10 bulan juga? Ya, kurang lebih setahunan lah. Setahunan. Mungkin ini bukan kontrak ya. Pengalaman Ini pengalaman yang luar biasa loh. Pengalaman luar biasa. Jadi berhadapan dengan karakter orang yang berbeda-beda. Kalau saya itu kan sebenarnya nggak punya temen ya, temennya itu lagi. Mesin lagi diajak ngobrol dia nggak jawab. Cuman kalau
dengan orang ya waktu akhir-akhir ini waktu di K3 aja. Lebih banyak ya sama Iya, hubungannya lebih banyak sama eksternal, sama- internal. Tapi enak sih memang. Jadi kalau kita lagi ada urusan kantor ke wilayah 2 kenal, ke seksi kenal, ke wilayah ini kenal gitu. Banyak teman. Jadi 5 kali ya kalau dihitung-hitung ya. Pertama SPI, PKBL, keuangan, Rengas Dengklok, wilayah 2, wilayah 1 6. 6 ya. Jadi sobat learning SK-nya banyak. SK-nya banyak ya. SK-nya banyak ya. Jadi sobat learning dari apa? Dari Bro Adit dan Sisimel ini kita bisa belajar pengalaman bahwa ada plus minusnya kita mutasi ya. Kalau Atau Mas berbeda-beda bidang. Ntar dulu ini podcast ini. Ini host ini. Host merangkap Berperan sebagai narasumber. host nih. Nanti saya balik nanya atau Mbak Iman aja nanti yang nanya. Inisiatif dia. Jadi berpindahnya perpindahan pekerjaan itu emang penting ya, maksud itu ada pengayaan di sana, pengalaman bekerja, bagaimana hubungan dengan orang, teman-temannya juga bertambah. Kalau dari Pak Adit kita belajar bahwa dia proses bisnisnya bisa khatam ya di divisi PLTA ini. Beliau sudah sudah mengalami perpindahan pekerjaan dari satu bidang A ke bidang B meskipun dalam Masih divisi terhubung ya meskipun dalam divisi PLTA yang sama ya. Kalau saya nggak usah ditanya, ini host. Nggak boleh gitu. Pengen tahu juga. Jadi kalau saya mirip-mirip dengan Pak Adit ya, tapi beda divisi. Jadi kalau saya pertama itu masuk di Bagian bidang hukum. bagian hukum. Setelah bagian hukum itu sama-sama di sekper tapi pindah kamar. Yang dulunya di bagian hukum pindah ke corporate ke sekretariat ya. Sekretariat itu jadi executive assistant for president director. Itu jadi udah gitu setelah itu sekitar 1 tahun ya, tahun apa lebih, itu baru pindah ke divisi PKSM. Divisi PKSM jadi asisten manajer pengolahan sistem manajemen terpadu. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi kenapa saya nggak banyak bercerita, kalau saya terlalu singkat. Tapi Udah jadi kuncen di ini PKSM ya. kalau di sistem manajemen itu menyeluruh justru malahan. Ini pengalamannya luar biasa Mas Bahtiar ini. Alhamdulillah dapat apresiasi dari teman-teman nih. Oke, sekarang karena kita mau fokus ke topik kita utama millennial top talent. Sebelum kita berbicara tentang millennial top talent, saya pengen ngobrol nih tentang kita ini kan generasi milenial nih. Kadang-kadang sobat learning, generasi milenial ini kan lahirnya itu di antara tahun 80-an sampai 90 sekian ya. Ya. Nah, ini kita emang dihadapkan pada atasan. Atasan kita itu ada yang di bawah 80 sampai kelahirannya 60 ya, atau generasi 70 ya, atau generasi X ya. Ya. Terus sebelumnya juga ada atasan kita yang di atasnya itu generasi apa namanya itu ya? Baby boomer. Baby boomers ya. Iya. Terus kita juga mengenal dengan teman-teman yang muda-muda yang pengennya cepet karena mungkin transisi teknologi. Mereka hidup di istilah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Istilahnya teh generasi swipe ya. Semuanya pakai swipe udah. Beda kalau kita generasi X itu disebutnya generasi transisi. Karena kita masih mengenal namanya yang istilah sistem atau proses bisnis yang sifatnya manual. Kalau istilah sederhananya dulu kita hidup zaman musik itu masih kaset ya. Sekarang udah pakai Spotify. Jadi kita ada di generasi transisi. Nah, kadang-kadang kita harus bisa fleksibel terhadap kedua generasi itu. Nah, teman-teman nih dari generasi generasi Y, generasi milenial, senasib sepenanggungan. Gimana kiat-kiatnya?
menghadapi gap generation tersebut? Coba dari Siapa nih? dari yang cantik Mas dulu Bahtiar. dong. Mas Bahtiar Gimana? dulu juga boleh. Dari bos. Atau dari Dari hostnya Mas dulu. Bahtiar dulu boleh. Nanti host terakhir. Terakhir. Oke, gimana sis email? Kalau bicara gap, memang kita ada di posisi tengah-tengah ya milenial itu. Waktu angkatan kita baru masuk 2011 itu mungkin baby boomer masih banyak ya, karena 2011 itu kalau kita kurangin 64 aja itu mereka masih umur 47-an, masih ada tuh zaman itu. Nah, jadi waktu awal-awal saya baru masuk itu saya masih ada menemukan karyawan yang tidak bisa memakai komputer sama sekali. Itu. Nah, terus berlanjut ke sini muncullah generasi Z yang tadi Mas Bahtiar bilang sudah apa? Generasi swipe yang semuanya udah instan. Kalau kita dulu mungkin rapat masih nyatet agenda ya, sekarang udah nggak berlaku lagi tuh agenda. Semuanya udah pakai notepad, pakai iPad segala macam ya. Terus zaman saya dulu waktu baru masuk saya masih ngalamin kalau kita rapat atau kerja, kebetulan saya waktu itu di SPI, jadi yang memang kerjanya ngaudit harus dengan berbagai macam aturan. Itu saya ingat saya masih pegang aturan itu yang setebal-tebal ini. Jadi saya kalau kita mau meriksa atau sedang meriksa itu kita lihat acuan aturan tuh yang setebal-tebal ini itu kita bawa gitu. Nah zaman sekarang semuanya udah ada, tinggal buka web, tinggal buka ini gitu ya. Memang kita kalau generasi milenial itu harus adaptasi ke atas, adaptasi juga ke bawah. Sekarang di bawah saya udah ada staff yang satu Gen Z memang. Ya tipikalnya karakteristiknya memang beda-beda ya. Tapi balik lagi, saya rasa memang generasi milenial itu mudah beradaptasi kalau menurut saya. Jadi memang kuncinya ya beradaptasi ya. Mau ngerti yang di atas juga yang di bawah gitu. Kita ngerti yang di atas bukan berarti kita jadi nggak melek teknologi. Kita ngerti yang di bawah juga bukan berarti kita mau yang instan-instan aja gitu. Saya rasa sih mungkin begitu. Memang tantangannya itu ya. Kalau menurut saya untuk generasi milenial itu di lingkup pekerjaan. Jadi generasi milenial ini meskipun sandwich generation ya, ada di tengah-tengah gitu ya. Menghadapi generasi Z yang pengen cepat. Generasi generasi X yang need to order sesuai arahan ya. Tapi satu sisi lain perkembangan zaman yang begitu cepat, intinya kita harus bisa menjembatani ya kedua generasi tersebut ya. Fleksibel ya. Dan alhamdulillah tadi mendengar pengalaman dari Bu Imelda, Sis Imelda, kita bisa mengetahui bahwa adanya perbedaan generation gap tersebut bisa diselesaikan dengan baik karena kita juga mempunyai kemampuan komunikasi yang baik ya Sis Imel. Antara generasi Z kita harus berkomunikasi kekinian dengan teknologi yang ada. Tadi kita bisa mendengar tuh bagaimana ada pada saat masuk ada senior angkatan baby boomers yang masih manual ya, tapi kita bisa komunikasikan dengan baik sehingga bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Satu sisi lain juga kita bisa menerima kecepatan teknologi yang sudah disiapkan oleh teman-teman generasi Z ya. Iya, betul. Jadi bisa diakomodir juga. Gimana kalau dari Bro Adit ini? Kalau dari saya mungkin saya nyoba bahas dari sisi teknologi ya, yang dipakai. Kebetulan sebenarnya kalau yang terkait masalah sosial yang seperti disampaikan Mbak Emel itu sama sebenarnya. Cuma saya di sini coba
memberikan gambaran terkait teknologi yang kita pakai. Dulu waktu saya masuk di PLTA, lihat PLC itu sangat gede banget Mas. Mungkin ada lah seukuran ini apa namanya, ini nih background tembok nih. Dulu ya waktu pertama kali masuk. Tapi sekarang kecil, cuman ya ini setengahnya lah, atau segede kulkas lah sekarang itu. Dulu kalau dulu kulkas itu dijajar ada lah 5 kulkas alatnya itu. Sekarang kecil. Semakin kesini untuk kontrol unit itu sudah pakai handphone Mas. Teman-teman itu yang di PLTA dulu memonitor unit dulu itu masih pakai SMS. Pertama itu SMS, ada gangguan nih dikirimin SMS, kemudian dikirimin lagi. Kalau sekarang dia sudah bisa pakai Android, unitnya jalan, produksinya berapa, sekarang sudah seperti itu. Jadi memang perubahan itu di generasi milenial ini, generasi Y, itu memang mengalami transisi yang luar biasa hebat ya. Dari yang sebelumnya peralatan itu masih gede-gede, sekarang generasi yang terbaru, generasi Z, sudah main swipe. Jadi pengen lihat unit jadi swipe aja gini. Kalau dulu enggak, harus nanya dulu ke operator control building, dari control building nanya lagi ke operator powerhouse. Nanti dari situ informasi yang didapat balik lagi building, baru balik lagi ke penanya. Jadi memang perubahan teknologi yang saya alami itu memang cepat sekali dan terasa sekali perubahannya. Nah, di situ kita dituntut memang harus bisa. Mungkin itulah pengalaman dari segi teknologi lah kalau saya. Jadi antara yang sebelumnya masih segede-gede gitu alatnya, sekarang sudah ya bisa lah dari handphone. Terus tadi menghadapi generation gap itu gimana? Kan misalnya kita tahu ya, misalnya ada rekan kerja kita yang generasinya biasa bekerja dengan manual, sekarang kita juga ada dibantu oleh generasi Z atau generasi Alpha yang pekerjanya udah otomatis. Nah, gimana nih supaya kita bisa di tengah-tengah ini, kita bisa tetap berkolaborasi di antara berbeda generasi itu, Pak Adit? Jadi yang namanya teknologi itu sebenarnya kan hal baru ya. Jadi yang kita sama-sama lah menanamkan rasa bahwasanya ini ilmu baru, yuk kita belajar bareng gitu. Jadi memang kita mungkin yang milenial ini geraknya lebih cepat ya, karena lebih mudah kan ya. Maksud saya dalam hal secara fisik ya. Jadi memang kita harus melakukan lebih banyak sharing lah ke teman-teman yang mungkin generasinya lebih dulu, sehingga dengan banyak sharing diharapkan sih level pengetahuannya sama gitu. Sangat menarik sekali ya sobat-sobat WRE Learning Center. Kita bisa mendengar pengalaman dari Bro Adit dan Sis Email ini mengenai gap generation yang bisa kita hadapi. Jadi tadi ada kata kunci yang sangat menarik, yaitu sharing ya. Jadi kita tetap harus santun, kita harus tetap rendah hati, meskipun kita mengetahui pengetahuannya ada, kita minta tetap bimbingan arahan atasan kita juga tetap sharing pengetahuan yang ada, dan kita juga menerima semua sharing knowledge yang disampaikan oleh teman-teman generasi di bawah. Ini sungguh sangat menarik sekali topik mengenai sharing knowledge ini ya. Ini Sis Email nih senyum-senyum nih. Kalau udah giliran saya, giliran Mas Adit, nah giliran Mas Bahtiar. Kebagian. Dari sisi sosial sudah iya nih, kan? ya kan? Dari sisi teknologi sudah nih. Sekarang Mas Bahtiar. Harus berbeda dari kami berdua. Ditagih. Aduh, ini meskipun host, tapi ada pertanyaan seperti ini nih. Bisa minum dulu kita. Bisa. Bisa.
Saya tuh sebenarnya tadi mau menanyakan itu. Ini boleh minum nggak nih? Soalnya kering ini. Ya boleh minum. Teman-teman, Sobat Learning, ini adalah produk dari perusahaan kami ya, Perum Jasa Tirta 2. Ini Jatiluhur AMDK ya, demineral ya. Ini bisa nanti ada di kalau pengen mencoba, ini rasanya sangat segar ya. Dan juga ini sudah terdaftar juga nih di sudah. Majelis Ulama Indonesia. Semua sudah Label terdaftar. halal. Kemudian juga sudah ada nomor SNI-nya, Standar Nasional Indonesianya. Ya sudah ada semua persyaratan termasuk BPOM ada juga pada POM juga ada ini. Iya, ada BPOM. semua. Ada semua. Dan kita juga sudah ada sinergi dengan beberapa BUMN ya mengenai hal ini ya. Jadi kalau Sobat Learning mau mencoba Jatiluhur Demineral ini, nanti bisa cek di websitenya Perum Jasa Tirta 2 atau ada kontak personnya dari tim kreatif WRL Learning Center. Mohon bisa di share linknya di YouTube atau media sosial yang nanti kita bagikan mengenai tema kita hari ini. Mantap. Segar ya. Seger banget. Aduh. Langsung jawaban 100% cinta Indonesia. ini bisa langsung jawab dengan baik nih. Lancar nih. Jadi kalau saya menghadapinya gini, kalau saya tuh menghadapinya gini, bro email, sis email. Jadi emang komunikasi itu penting, karena gaya komunikasi di antara dua generasi itu berbeda. Misalnya kalau generasinya generasi X atau baby boomers itu lebih ke arah, kan kita tuh belajar tuh waktu kita sebelum asesmen tuh di rumah perubahan, kita belajar kan tentang generasi gap itu, makanya gue tanya ini. Nah, dari sana kan kita tahu bahwa bagaimana cara kita men-treat generasi baby boomers yang lebih ke arah dia tidak mau dibantah, ikutin arahannya, tapi kita juga harus memberikan masukan yang baik dengan komunikasi yang santun, dengan cara timing dan waktu yang tepat. Terus kita juga harus bisa menghandle gimana generasi Z atau Alpha, karena mereka hidup dalam generasi yang sangat muda. Mereka pengen cepat, kadang-kadang bypass. Tapi satu sisi lain kita di organisasi mempunyai SOP yang jelas. Jadi kita juga harus bisa sharing. Tadi saya pendapat dengan Pak Adit, dengan Bro Adit, dengan sisi email juga sharing, komunikasi yang baik dengan teman-teman generasi Z dan Alpha ya, atau generasi di bawah kita. Jadi dan kita juga tetap terbuka dengan masukan dan saran. Nggak selalu bahwa kita itu merasa lebih benar atau lebih baik, karena mungkin teman-teman yang muda lebih tahu mengenai perkembangan situasi nasional dan global saat ini. Kalau saya begitu ya. Oke? Luar biasa sekali. Yang bilang luar biasa harusnya saya juga. Oke, barusan sangat menarik dengan topik kita mengenai generation gap ya. Nah sekarang generation gap itu kan tentang generasi milenial, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha. Sekarang kita ke millennial top talent. Nah ini yang kita tunggu-tunggu nih. Apa sih millennial top talent? Sebelumnya millennial top talent ini adalah program ya dari Kementerian BUMN. Itu ada di keputusan Menteri BUMN nomor 394 ya. Di sana ada tata caranya, pedomannya tentang pelaksanaan asesmen bagi talenta direksi BUMN. Jadi di sini talenta BUMN itu merupakan program dari kementerian yang diwajibkan ya bagi seluruh BUMN untuk bisa mengikuti
asesmen talenta BUMN ini. Nah, sekarang kita coba tanya ke teman-teman milenial top talent ini. Apa itu milenial top talent? Dari Sis Email dan Bro Adit aja. Siapa dulu nih? Tadi karena udah yang cantik, sekarang yang ganteng. Tapi biasanya lady first itu selalu. Oh, Tadi gitu. udah ladies first. Tetap lady first lagi. Nggak boleh dirubah ya. Gimana- Kembali ke gimana, pasal Bro Adit? 1. Nggak boleh dirubah itu. Sekarang karena saya host, jadi mohon dijawab. Gimana Bro Adit? Apa sih milenial top talent dari kacamata Bro Adit itu aja? Yang ringan-ringan aja. Kalau menurut saya ya, milenial top talent yang di Perum Jasa Tirta 2 ini itu merupakan bentuk apresiasi dari manajemen kepada karyawan, khususnya untuk milenial ya, terkait masalah potensi apa sih yang dimiliki oleh milenial ini. Nah, dari potensi sekian banyak karyawan milenial mungkin akan dilakukan difokuskan lah. Nah, difokuskan potensi-potensi yang mungkin terkait ya, dengan strategi perusahaan, yang terkait dengan strategi perusahaan, atau yang bisa memberikan nilai tambah lah bagi perusahaan terkait potensi tadi yang dimiliki oleh karyawan, sehingga terbentuklah kelompok, apakah bukan kelompok ya, apa ya, atau orang-orang yang tersaring lah gitu dalam milenial top talent ini, menjadi dari sekian banyak dikelompokkan menjadi sedikit lah, atau terfokus mungkin ya, terfokus mungkin itu sih. Jadi apresiasi dari perusahaan kepada karyawan milenial, apa namanya, terkait masalah potensi yang dimiliki. Nah, itu yang dikelompokkan. Mungkin itu. Oke, sangat menarik ya, Sobat Learning. Jadi ada kata kunci dari Bro Adit. Pertama, apresiasi dari perusahaan terhadap karyawan ya, untuk mencari potensi. Jadi ada apresiasi dari perusahaan. Kedua, potensi. Ketiga, yang dikelompokkan ya, yang nantinya muncul menjadi talenta-talenta pemimpin BUMN gitu ya Pak Adit ya, Bro Adit ya, yang saya tangkap ya. Iya. Nah, sekarang coba saya pengen mendengar dari Sis Cantik Email. Jadi kalau mungkin yang belum tahu ya, kalau di BUMN mungkin semua sudah familiar dengan program ini. Tapi kalau yang belum tahu, mungkin ini salah satu program kementerian untuk generasi milenial ya. Salah satu program akselerasi kalau menurut saya. Jadi generasi milenial ini ditantang dengan potensi mereka yang ada, bisa menjadi atau bisa menduduki posisi direksi ya, untuk posisi direksi di BUMN di seluruh Indonesia. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi setiap BUMN itu akan melakukan penyaringan, dengan berbagai asesmen bagi karyawan-karyawannya yang berada di generasi milenial. Mungkin perusahaan-perusahaan BUMN juga memiliki kriteria yang berbeda-beda mungkin setiap BUMN. Nah, itu nantinya akan disaring, dilakukan asesmen yang nantinya akan bisa menduduki posisi direksi. Seperti itu mungkin ya. Oke. Nah, sekarang nih ada yang menarik nih. Kita kan pernah dengar nih, kalau misalnya intinya hal yang menarik Besti ya dari dari Sis Email ini, intinya akselerasi nih kata kuncinya nih.
bahwa nanti ini program yang familiar di seluruh BUMN untuk mencetak pemimpin melalui milenial yang dilakukan prosesnya secara akselerasi gitu ya, Sis Imel ya. Ini ada hal yang menarik nih, isu-isu yang sekarang ini. Misalnya sekarang ini ada direksi yang masih muda nih. Kalau misalnya tiba-tiba berhenti itu gimana ya? Ini kita ngobrol diskusi aja. Maksudnya berhenti? Misalnya kan kita tahu yang namanya jabatan, ya jabatan direksi itu kan beda ya sama karyawan gitu yang emang ada masa pensiunnya. Kalau direksi ini kan kalau kinerjanya belum tentu bagus, ada keputusan dari kementerian tiba-tiba kita harus berhenti. Tapi satu sisi lain ini program yang sangat bagus karena di sini ada terobosan-terobosan dari generasi-generasi muda. Tapi satu sisi lain generasi muda ini belum terjamin ke depannya. Seperti apa nih tanggapan dari Sis Imel? Betul ya, itu sebenarnya salah satu pertimbangan saya saat mengikuti asesmen itu. Jadi memang tidak banyak juga memang direksi yang sekarang memang prosesnya saat kita dipilih saat seseorang terpilih menjadi direksi salah satu BUMN, dia wajib mengundurkan diri dan diberhentikan dari BUMN tempat dia bekerja. Itu aturan pada saat kita mengikuti asesmen ya. Yeah. Pada saat kita mengikuti asesmen seperti itu, jadi artinya kita sudah tidak menjadi karyawan BUMN, kemudian menjadi direksi. Dan memang masa jabatan direksi itu 5 tahun. 5 tahun, kemudian bisa dipilih kembali dalam 2 periode maksimal, kemudian selesai gitu ya. Tapi melihat kondisi sekarang, tidak banyak juga yang memang masih 1, 2, 3 tahun kemudian di-cut. Nah itu memang pada waktu kita mengikuti asesmen, itu belum ada tuh aturannya. Belum ada. Jadi memang kalau misalnya kita nanti misalnya Mas Bahtiar terpilih jadi direksi, diangkat, kemudian 1-2 tahun di-cut, ya udah jobless sebagai karyawan BUMN, meskipun di luar masih bisa berkarya ya. Nah seperti saya pada saat mengikuti asesmen itu, masa kerja saya kurang lebih masih 17 tahun. Benar ya, 56. Ya, benar ya. 17 tahun. Seumuran kan? Iya. Nah, misalnya nih pada saat itu kita seumuran ya Mas ya, masih 17 tahun. Saya lebih muda loh. Oh iya, sedikit. Saya malu. Masuk saya lebih dulu, tapi saya lebih muda. Oke. Itu sedikit tapi umurnya jangan dibilang. Jadi itu kita kurang lebih masih 17-16 tahun ya Mas. Kalau misalnya Mas Adit diangkat jadi direksi, oke lah 5 tahun. 5 tahun terus selesai 1 periode, berarti sisa masih 1 periode lagi ya oke lah misalnya 1 periode Mas, kemudian masih sisa sekitar 12 tahunan lagi itu ya udah nggak ada gitu. Meskipun Mas Adit masih bisa berkarya di luar mungkin ya itu. Nah tapi ternyata setelah kita selesai asesmen nih sudah ada peraturannya Mas. Sudah ada PP-nya. Jadi tidak diwajibkan, tidak diharuskan berhenti. Gitu. Jadi pada saat kita tidak jadi direksi lagi, bisa kembali lagi ke BUMN semula. Gitu. Jadi sudah ada nih sekarang aturannya. Sangat menarik sekali Sobat Learning. Jadi yang tadi disampaikan oleh Sis Imel itu emang kekhawatiran kita pada saat mengikuti asesmen Millennial Top Talent ini, karena kita berpikir bahwa pada saat nanti ternyata suatu waktu kita diberhentikan, yang mungkin ya waktu itu ada kondisi kondisi kebatinan ya, yang mungkin kalau CEO yang udah ditunjuk gitu ya, pada saat berhenti ya balik lagi aja ke perusahaannya. Tapi mungkin kita ada kekhawatiran seperti itu. Betul. Nah, barusan Sobat Learning
yang disampaikan oleh SIS email itu mengenai perubahan PP 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran BUMN yang sudah disesuaikan ya oleh Pak Presiden Jokowi melalui PP nomor 23 tahun 2022. Jadi jangan khawatir. Jadi nanti mungkin teman-teman generasi berikutnya atau generasi kita yang ada terpilih, alhamdulillah sekarang aturannya sudah diperkuat dan dipertegas oleh pemerintah bahwa kehadiran generasi-generasi berikut yang diberi kesempatan untuk bisa menjadi direksi tetap terjamin masa depannya. Gimana sekarang kita kembali ke Bro Adit. Bro Adit gimana? Yang mana nih? Yang tadi dong. Yang... Nah, misalnya nanti setelah jadi direksi ada kekhawatiran isu kalau berhenti gimana nih? Terus setelah ada PP ini seperti apa nih? Mungkin informasi yang disampaikan SIS email ini sudah menyeluruh ya. Jadi kalau dari saya sih hanya menambah keyakinan saja sih. Artinya ketika kita sudah ikut millennial talent, ya semakin mantap aja. Jadi nggak ada keraguan lagi gitu. Itu aja sih Mas kalau saya. Jadi kita bisa melakukan yang terbaik ya. Karena kita juga tahu bahwa masa depan kita juga masih bisa terjamin ya pada saat kita berhenti menjadi direksi BUMN gitu ya. Oke, teman-teman, sangat menarik sekali pembahasan kita kali ini mengenai apa itu Millennial Top Talent yang sudah kita dapatkan insight-nya dari Bro dan Sis Bro Adit dan Sis email ini. Nah, sekarang kita lanjut ke topik utama kita, Millennial Top Talent Perum Jasa Tirta 2. Oke, Sobat Learner, pasti sudah tidak sabar untuk mendengar topik kita, pembahasan topik kita kali ini mengenai Millennial Top Talent. Kita lanjut ke topik utama kita, ke Bro Adit dan Sis email. Nah, gimana kalian bisa masuk sampai ke Millennial Top Talent itu? Bentar dulu. Ke siapa nih? Bentar dulu. Ntar gue mau ngomong dulu, tadi udah ngebahas ini baru gitu ya, supaya nyambung. Oke. Ya nggak usah dong, kan kesannya nyambung terus ini. Oh gitu ya? Iya, nggak ada break. Nggak ada break. Nanti diedit langsung nyambung. Langsung nyambung, siap. langsung terus. Udah bener tadi kan? Aduh. Oke, Sobat Learner, sepertinya sudah tidak sabar untuk membahas mengenai topik utama kita, yaitu mengenai Millennial Top Talent. Kita langsung tanya ke Bro dan Sis email. Saya mau tanya nih, penasaran nih, gimana sih bisa sampai masuk ke program Millennial Top Talent ini dari sekian ribu ya? Sekian ratus ya? Iya. Oh ya nggak apa-apa lagi berbuat dikit. Jadi bener sih, biar dijelamarisir gitu ya. Dari sekian ratus teman-teman kita yang ada bisa sampai terpilih Bro Adit dan Sis email ini. Mas Ladies Bahtiar first. juga terpilih ya? Ya alhamdulillah. Tapi jangan dibuka di sini. Oke, ladies first dari Sis email. Gimana Sis email? Ya ini peruntukannya memang untuk generasi milenial ya. Jadi semua milenial memang bisa menjadi kandidat, tapi kembali lagi yang tadi saya bilang, perusahaan mungkin punya kriteria masing-masing. Kebetulan di Perum Jasa Tirta 2 ini kriterianya adalah yang diambil ada kriteria tertentu, dan itu terpilihlah kandidat awal itu sekitar 40 orang ya, kurang lebih ya Mas Bahtiar ya? 40 lebih ya Mas Adit ya? Iya. Kurang lebih 40 orang. Kemudian ada beberapa tahap assessment dengan 2 lembaga
yang ditunjuk, 2 lembaga asesmen yang ditunjuk, terjaringlah sisanya itu 11 orang. Nah, 11 orang itu yang mengikuti asesmen terakhir. Tingkat lanjut ya? Iya, betul. Seperti itu. Tadi dikatakan 2 lembaga ya? Ya. Itu lembaganya apa aja Bu? Apa sis email? Boleh nyebut merek nih? Oh iya. Boleh. Iya. Tapi yang pasti Berarti yang intinya perusahaan ditunjuk ya? dan diakui oleh kementerian. Oke. Iya. Berarti ada 2 lembaga yang ditunjuk oleh kementerian Iya. dari sekian ratus orang, 400 orang, 400 ya? Iya. Nanti sudah ditentukan kriterianya oleh divisi SDM. 40 tahap 40 pertama. tahap pertama, tahap selanjutnya menjadi Sisa 11. 11. Iya. Sekarang gimana ke Bro Adi? Terkait apa nih? Terkait lembaga. Terkait lembaga. Ya, lembaga yang ditunjuk itu kan tadi Bu Email nih lanjut nih. Dari 2 lembaga ini mungkin bisa kasih insight lembaga yang pertama seperti apa? Kalau yang pertama itu, yang pengalaman saya, kalau menurut pendapat saya itu cenderung untuk menumbuhkan atau mempertajam bakat lah. Jadi dari peserta itu kita ada pelatihan dulu atau sharing knowledge ya dari lembaga yang sudah ditunjuk itu. Kemudian kita ada istilahnya sharing knowledge, yang sebenarnya sharing knowledge itu adalah, kalau kita cermati lagi, sebenarnya adalah memotivasi terhadap kita lah, supaya bakat yang kita miliki atau talent yang kita miliki itu semakin maksimal gitu. Mungkin itulah kalau dari dari penilaian saya, pendapat pribadi ya. Nah, kemudian kalau yang asesmen kedua itu cenderung menilai terkait masalah penilaian bakatnya. Jadi antara milenial satu dengan yang lain itu dinilai kemampuannya gitu. Dari situ memang nanti ada skornya, keluarnya skor sih kalau yang kedua itu. Yang kedua ya. Yang kedua keluarnya skor. Jadi memang sudah benar-benar milenial A nilainya sekian, milenial B nilainya sekian gitu. Nah, dari situ nanti yang di asesmen kedua itu bukan gagal ya, tapi memang masuk ke dalam pool talent. Jadi nanti di situ nanti akan ada sama kayak yang di sama kayak yang pertama, yang asesmen pertama. Cuman yang di sini sudah menjurus ke scoring sudah menjurus, hasilnya yang pool talent itu mungkin sudah menjurus kepada kriteria yang diinginkan oleh Kementerian BUMN. Mungkin itu. Oke. Jadi tadi kita sudah dapat gambaran mengenai 2 lembaga dalam menyaring ya, menyaring talenta direksi BUMN ya, atau talenta atau generasi X atau generasi milenial yang menjadi talent BUMN. Saya coba kembali ke sis email ya. Sis email nih, saya pengen tahu nih pengalaman sis email pada saat mengikuti lembaga yang pertama itu seperti apa. Kalau tadi dari Pak Adit ya, kita bisa mendengar tentang sharing knowledge, memotivasi di lembaga yang pertama. Mungkin sis email punya gambaran lain? Jadi kalau menurut saya program kementerian ini kan masing-masing perusahaan diwajibkan untuk mengirimkan kandidat milenial yang sudah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh BUMN gitu, untuk maju ke tadi talent poolnya BUMN. Jadi PJT 2, kalau yang saya baca PJT 2 memilih asesmen pertama itu untuk menyaring orang-orang yang akan
dikirimkan. Nah, jadi milenial itu seperti yang tadi Mas Adit bilang, digali bakatnya, digali kemampuannya, digali itu semua ya, tidak hanya bicara kapabilitas saja, tapi attitude, semua itu ada di asesmen yang pertama. Jadi memang yang mencari yang terbaik bukan hanya dari sisi otak saja gitu, tapi attitude-nya juga perlu. Nah, itu digali semua di asesmen yang pertama. Asesmen yang pertama itu banyak tahapnya. Ada mungkin sekitar 6 tahap. Asesmennya pun lama, sekitar 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Lama sekali 2 ya. bulan. Itu tahapannya banyak sekali, jadi dari mulai psikotes, tertulisnya itu mengenai macam-macam ya, ada kemampuan umum, ada kemampuan Pencapaian gitu. Pencapaian gitu. Apa yang sudah dicapai, ada Visi misi ya. Visi kedepannya. Studi kasus juga gitu. Jadi banyak memang tahapnya memang banyak dan lama. Kemudian setelah itu tersaringlah orang-orang yang menurut PJT 2 perusahaan ya. Ya, ini menurut perusahaan dulu. Yang pertama nih, menurut PJT 2 mampu untuk mengikuti asesmen yang kedua. Nah, yang kedua itu kriteria yang dipakai adalah kriteria kementerian, bukan lagi kriteria PJT 2 gitu. Jadi nilai-nilai yang dipakai itu sudah sesuai dengan yang diminta oleh kementerian. Gitu. Sangat menarik kita bisa mendengar pengalaman dari Sis Email maupun Bro Adit ya. Jadi ternyata ada 2 lembaga Tahapan. Ada 2 tahapan yang dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh perusahaan bagi teman-teman milenial ini untuk bisa mengikuti asesmen. Asesmen pertama itu sudah filter pertama itu sudah ditentukan nama-namanya oleh divisi SDM yang dapat mengikuti asesmen pertama oleh lembaga yang ditunjuk ya oleh perusahaan ya. Itu lamanya sekitar 2 bulan ya. 2 bulan di sana kita belajar mengenai potensi diri gitu ya, termasuk visi misi seperti apa, psikotes dan sebagainya. Ini sangat pengalaman yang menarik yang bisa sobat learner ketahui. Dari Pak Adit, apa hal-hal yang paling berkesan pada saat mengikuti lembaga yang pertama ini? Banyak ya. Yang saya dapatkan jelas banyak sekali. Karena memang selama ini kan saya berhubungan dengan mesin ya. Kemudian sekarang belajar tentang bagaimana memotivasi diri sendiri, memaksimalkan potensi yang ada dalam diri saya. Ternyata luar biasa sekali lah. Gitu. Dan manfaatnya bagi saya memang sangat membantu sekali ketika melakukan pekerjaan sehari-hari. Gitu. Jadi di sisi lain asesmen ini menurut saya memberikan nilai tambah kepada saya lah. Saya yakin juga teman-teman juga merasakan lah, karena memang hal yang luar biasa sekali, dan menurut saya sih baru ya, memanage diri sendiri, memaksimalkan potensi yang ada. Mungkin itu sih. Oke, sekarang kapan itu yang lembaga pertama itu, masih ingat nggak kira-kira kapan pelaksanaannya itu? Itu Juli 2021. Selama 2 bulan itu setiap hari? Enggak. Jadi bertahap memang ya, 1 tahap, kemudian nanti berapa minggu lagi, 1-2 minggu lagi tahap selanjutnya. Dan itu juga waktu itu kan COVID sedang tinggi-tingginya, jadi kita memang online semua kan ya. Full online. Full online. Gimana dari support perusahaan terhadap kelangsungan acara ini? Mas Adit mungkin takut bosen ini kalau saya terus yang ngomong. Ya nggak apa-apa, santai aja. Gimana dari Pak Adit, dari Bro Adit? Kalau saya kebetulan waktu itu
waktu COVID tingginya itu saya menggunakan ini fasilitas perusahaan sih ya. Saya di fasilitas di kantor. Ya memang dari manajemen memberikan koneksi yang bagus. Jadi Lagi COVID masuk Pak. Karena memang waktu itu kan di WFH, WFH, ada yang jadwal WFH, WFH, ada yang WFO. Tapi WFO. maksudku waktu itu kan COVID bukannya harus karantina ya? Kan saya nggak kena COVID Pak. Oh, sorry. Masa COVID. Masa COVID. Masa COVID. Ini sepertinya kita kurang Saya yang lagi Ya, COVID. saya. lagi COVID waktu itu. Oh, iya. Juli itu saya lagi COVID. Kalau begitu saya yang kurang fokus. Iya, kurang fokus. Brosis Minum kalau lagi. mau minum Jatiluhur demineral ini kita minum dulu supaya menambah fokus kita. Saya kira Pak Bro Adit kena COVID kok bisa masuk gitu loh. Enggak. Masanya masa pandemi. Masa pandemi. eh, Itu sedang tinggi-tingginya ya Juli itu. dan waktu itu memang ada prosedur terkait pembatasan karyawan dan terkait pembatasan tamu. Nah, ya di sini karena hubungannya dengan keselamatan kerja ya, ketika waktu itu memang luar biasa luar biasa dalam hal melaksanakan atau prosedur itu berjalan dengan sesuai yang diinginkan. Dari lembaga ke satu ke dua itu jedanya berapa lama? Ada jeda apa langsung continue begitu aja? Gimana Bro Adit? Hampir setahun ya. Hampir iya, lama itu. Nah, maksud lu dari lembaga satu kita asesmen nih Iya. ke asesmen kedua apa jeda dulu misalnya 2 bulan, setelah 2 bulan itu langsung Hampir ataukah setahun. jeda dulu? Hampir setahun. Hampir Jadi setahun. itu kan Juli, Agustus, September berarti kalau kurang lebih 2 bulan ya. Kita kan asesmen yang kedua tahun 2022. Dua. Asesmen yang kedua. Yang lembaga kedua. Nah, maksudnya dari lembaga satu ke lembaga 2 itu kan 2 bulan tuh. Perasaan dulu ada jeda dulu ah. Iya, Kan ada memang jeda dulu jeda. kan? Iya, Sebelum ke jeda. kedua itu kan Iya. dipilih dulu. Sebelum lembaga kedua itu jedanya hampir setahun. Hampir setahun. Oke. Wah, lupa Mas Bahtiari kayaknya. Kita jadi host. Terlalu Mas konsentrasi Bahtiar ini kan mengikuti posisinya tes. sebagai host. Jadi Oh, iya. jadi memposisikan pura-pura tidak tahu. Oh iya. Jadi dalam jangka waktu 1 tahun ternyata untuk jadi millennial top talent ini banyak sekali ya sobat learner prosesnya, mulai dari pengalaman pekerjaan yang tadi begitu banyak sampai dengan bagaimana generasi gap yang sudah bisa dilalui, terus sampai dengan bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk ke dalam program millennial top talent ini. Dan alhamdulillah tadi kita mendengar begitu besarnya support dari perusahaan ya, mulai dari direksi sampai divisi SDM terkait dengan kesuksesan program ini. Pada waktu kita mau asesmen yang lembaga kedua, itu direksi juga semua memberikan coaching ya, semua memberikan coaching untuk mempersiapkan kandidat-kandidat ini mengikuti asesmen yang kedua. Itu sebelum itu ya, sebelum asesmen ya? Sebelum yang kedua asesmen, ya? mungkin 1 atau 2 minggu sebelum asesmen ya, Iya. kurang lebih kayaknya. Apa rasanya setelah diberikan coaching oleh direksi seperti itu pada saat untuk persiapan untuk memasuki asesmen yang kedua? Mungkin kalau persiapan secara pengetahuan mungkin tidak terlalu besar ya, karena ya nggak bisa juga kita belajar instan kan ya, tapi setidaknya kita ada bayangan sebenarnya ini seperti apa sih asesmennya gitu, seperti apa dan apa yang dinilai, apa yang dimau sebenarnya, kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh kementerian itu seperti apa. Nah kita jadi ada bayangan, karena memang sebelumnya jujur saya pribadi itu waktu dari tahap asesmen yang pertama saya nggak tahu nih asesmen mau dibawa kemana sih gitu. Kita nih mau apa, mau jadi apa atau mau untuk apa gitu, saya nggak tahu gitu. Kebetulan saya juga lagi COVID, lagi karantina,
itu kenanya juga yang delta, jadi yang lagi lemes-lemesnya, sakit-sakitnya gitu ya. Terus tiba-tiba disuruh assessment online, gitu. Semuanya harus on cam. Sementara orang sakit gimana sih? Harus on cam gitu kan. Nah itu bener-bener emang nggak ada bayangan gitu. Tapi saya nggak tahu deh Mas Adit, apa udah pernah dikasih info waktu mau ikut assessment pertama sama Mas Bahtiar? Saya sih nggak ada. Kalau jujur. saya Nggak ada. Memang waktu itu ya karena semua orang sibuk COVID ya. Saya memang juga nggak ada ya. Cuman menjelang mau asesmen yang pertama itu memang ada surat ya. Iya, hanya surat pemberitahuan, iya. Nota dinas, tapi SPN. Betul, ketika saya baca di rundown acaranya ada sharing ya, saya nggak begitu nggak begitu mempermasalahkan lah gitu. Artinya di situ ada share yang akan kita terima dari lembaga yang setelah ditunjuk itu. Itu sih. Ya tadi Sobat Learner kita sudah bisa mendengar ya bahwa sangat penting sekali bahwa peran dari manajemen bagi kita ya milenial pada saat kita mau mengikuti asesmen yang kedua. Tadi dari sis email kita bisa mendengar bahwa pada saat asesmen yang pertama belum mendapatkan informasi yang cukup ya mengenai kita seperti apa, tapi selanjutnya direksi memberikan pembinaan maupun dari manajemen juga memberikan arahan apa itu kedepannya seperti apa, program asesmen seperti apa. Nah sekarang asesmen yang kedua, di asesmen yang kedua tuh gimana sih pengalamannya? Kan tadi direksi sudah nyampe ini. Arahan gambaran seperti apa di asesmen yang kedua. Ini gimana pengalamannya sebenarnya? Nah, kalau menurut saya ini biar adil, saya yang jadi host, saya nanya Mas Bahtiar. Kalau tadi kan pengen kita tahu juga ya pendapat Mas Bahtiar. Ini seolah-olah kita tukar dulu nih, saya sebagai host. Jadi gimana pengalaman Mas Bahtiar? Yang nanya saya atau sisi boleh Mas Adit. Saya aja yang nanya ya. Nah, ini kira-kira nih. Kayaknya ada dendam-dendam terselubung ya. Bukan, ini biar adil aja. Oh gitu. ya adil. Jadi Sobat Pesti, kebetulan kami bertiga ini adalah masuk dalam program Millennial Top Talent. Jadi barusan Bro Sis ini menanyakan juga kepada saya mengenai pengalaman selama mengikuti asesmen tersebut. Dan yang paling penting tadi ada arahan dari direksi. Alhamdulillah, jujur aja waktu dapat arahan dari direksi, saya pribadi jadi tahu mengenai ke depan itu kita mau jadi direksi ya. Yang kedua, ternyata ada dasarnya. Keputusan Menteri BUMN yang nomor 394. Ternyata nanti yang akan dinilai di asesmen itu ada beberapa poin ya. Pertama mengenai personal quality, yang kedua mengenai pengalaman, yang ketiga mengenai keahlian. Nih terkait dengan ada pertanyaan saya waktu itu mengenai kenapa sih harus 2 kali gitu. Pernah nggak terbesit pertanyaan itu? Kalau saya waktu itu lembaga pertama sama kedua. Kenapa sih harus 2 kali gitu? Akhirnya itu kejawab dengan adanya pembinaan dari direksi mengenai hal-hal apa saja sih nanti yang akan kita peroleh di asesmen yang kedua. Jadi ternyata pada saat saya baca di ketentuannya itu emang kalau terkait dengan penilaian personal quality itu emang harus dinilai oleh lembaga yang ditunjuk oleh perusahaan. Personal quality. Baru setelahnya ada keahlian maupun pengalaman itu dinilai oleh kementerian. Nanti Sobat Learner supaya lebih jelas bisa baca di aturan SK Menteri BUMN yang 394 tadi tahun 2021. Nah sekarang sudah dijawab ya Brosis. Jadi intinya alhamdulillah saya waktu itu terima kasih banget kepada jajaran direksi karena sudah memberikan arahan waktu itu. Saya jadi bisa mempersiapkan apa saja sih kriteria-kriteria yang harus yang akan dihadapi pada saat menjalani asesmen yang kedua. Oke, sekarang kita next nih. Saya pengen tanya nih.
pengalaman yang paling berapa lama tuh? Sebelum pertanyaan ke pengalaman nih, pengalaman yang paling menyenangkan, karena saya ingat betul nih, Bro Adit ini paling lama nih di ACS. Sampai marah-marah waktu itu kalau saya. Itu berapa lama tuh asesmen yang kedua itu? Asesmen kalau di rundown jadwalnya sih 2 hari ya. 2 hari. Nah, pengalaman yang menarik itu ketika saya wawancara memang. Jadi saya itu wawancara hampir asesornya baik. Iya, asesornya luar biasa, baik. Kebetulan saya hampir 2 jam. Nah, setelah keluar dari wawancara nih, ternyata teman-teman udah selesai semua. Loh, ini teman-teman pada kemana? Ya sudah selesai, pada pulang. Jadi setelah saya tanya, ternyata memang setiap asesor itu dia memiliki style masing-masing ya. Kebetulan asesor saya itu baik, dia pengen kenal lebih dalam kepada saya. Ya memakan waktu Jadi sekitar lama. lebih dari 2 jam lah. Kalau teman-teman yang Ini lain kenal cuma- bener ya? Kenal bener. Kalau teman-teman yang lain 20 menit. Ya kalau saya hampir 2 jam ya. 2 jam lebih kalau nggak salah. Karena saya tuh sempat iri loh. Kok saya sebentar gitu loh. Kok Pak Adit bisa lama gitu loh. Harusnya tukeran. Iya. Kok bisa Pak Adit? Apa sih kelebihan Pak Adit? Otak saya udah begitu. Coba kalau si Emil gimana pengalaman menariknya di asesmen yang kedua ini? Pengalaman menariknya ya balik tadi ke asesor ya. Kalau yang lain kan kita hanya tertulis saja ya, tapi pada saat kita ketemu asesor itu memang semua digali. Mulai dari ya seperti yang kita ketahui juga kalau direksi itu kan udah membutuhkan keahlian bidang yang lebih general, jadi tidak sesuai dengan background kita masing-masing lagi gitu. Seperti saya misalnya background keuangan, bukan berarti jadi direksi itu hanya background keuangan yang latar belakang keuangan saja, tapi semua dia harus tahu kan, namanya juga direksi gitu. Nah pada saat kita ketemu asesor itu ya semua digali, semua bidang dari yang saya tahu sampai yang nggak tahu gitu. Ya pengalaman pertama sih ya, jadi mau nggak mau memang kita dipaksa berpikir sebagai direksi gitu, cara berpikir direksi seperti apa gitu. Nah bagi saya yang masih di posisi sekarang ini memang ya agak kesulitan ya untuk menyesuaikan gitu, maksudnya jadi itu tidak bisa diambil dari teori saja kalau menurut saya, tapi pengalaman tuh memang butuh. Pengalaman tuh sangat perlu, sangat penting. Jadi untuk ada di posisi itu bukan hanya teori dan nggak bisa dipelajari secara teori juga kalau menurut saya. Gugup nggak waktu itu? Saya bukan gugup lagi. Saya tuh masuk, baju rapi banget. Keluar tuh udah acak-acakan. Aduh. Udah kemana-mana baju tuh. itu hari pertama apa hari kedua ya? Hari pertama. Hari pertama. Saya dapat hari pertama kebetulan. Bukannya waktu itu hari pertama itu Mas Adit hari pertama sendiri dia yang ketemu asesor. Iya. Kita semua di hari kedua. Iya. Mas Adit sendiri. Iya, saya sendiri. Enggak, dibagi 2 kan. Dibagi Iya. 2. Nah, kebetulan yang ini yang ada di sini ini Hari kedua. hari kedua, saya hari pertama. Jadi hari pertama udah pada gugup ya? Mas Adit. Kalau saya Tapi, iya. Bentar. Bukannya dulu hari pertama tuh kita kan diminta untuk menjawab case kan semua kan? Betul. Iya. Tapi kan ada yang dipecah ke wawancara, ada yang melanjutkan apa namanya? Apa sih waktu Jadi memang kan ada beberapa tahap dan itu digilir kan. Digilir. Jadi misalnya si Terkait A waktu, sekarang kan? tahap yang pertama, si B karena yang ini yang si A tahap pertama, yang B tahap kedua dulu gitu. Yang C tahap ketiga dulu misalnya. Diputar. Karena asesornya juga terbatas kan. Oke Sobat Besti, dari sini kita sudah mendengar pengalaman yang menarik bahwa di asesmen kedua ini banyak cerita-cerita yang menakjubkan ya. Iya. Pertama, hari pertama gugup, yang kedua Lebih gugup. coba supaya Sobat Learner itu bisa pada tahu hari pertama tuh ngapain aja sih
Jadi itu sebenarnya tes tertulis dulu ya, semua tuh tes tertulis dulu. Kemudian jadi berbeda-beda case. Jadi tahap pertama misalnya case-nya itu misalnya ada case kondisi perusahaan dengan misalnya laporan keuangan bla 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 bla, apa yang akan dilakukan kamu sebagai seorang direksi misalnya. Nah, jawaban tertulis kita itu akan diklarifikasi oleh asesor. Nah, asesor itulah yang kemudian berbeda-beda karena asesornya juga mungkin terbatas. Jadi asesor saya dengan Mas Adit dengan Mas Bahtiar akan beda gitu. Nah, itu jadwal itulah yang bikin kita nggak sama. Ada yang hari kedua, ada yang hari pertama gitu. Tapi kalau case tertulisnya sama. Case tertulisnya hari pertama itu berapa case? Dua case kalau nggak salah. Dua case. Waktunya berapa lama? Beda-beda. Beda-beda. Tapi yang pasti kita dari pagi sampai sore. Sampai jam 5. Karena kalau saya ingat saya itu hari kedua itu adalah apa namanya? Leader discussion. Oh, LGD. Leader group discussion. Leader group discussion sama disposisi surat itu bareng kayaknya hari kedua. Disposisi surat, LGD sama ini sebagai seorang pemimpin. Oh, jadi simulasi sebagai seorang pemimpin. Seperti apa jika kita menemukan case karyawan yang bermasalah. Itu di hari kedua. Ya. Nah, sekarang masih ke hari pertama nih. Hari pertama ini kasusnya 2 tertulis. Cukup nggak ngerjain kasus itu? Tadi denger ya sobat learner ya dari sis email. Tadi kasusnya itu beda dari latar belakang atau background pengetahuan kita. Sifatnya general. Kalau saya lihat waktu itu ya sobat learner dari sisi ketentuan keputusan menteri tadi emang ada 5 kriteria tuh, namanya itu professional qualification. Itu ada kriteria operasional, ada teknologi, ada SDM, ada finance, sama satu lagi itu mengenai komersial. Nanti bisa cek lagi oleh teman-teman atau sobat learner di keputusan menterinya ya. Cuman emang di case itu seperti itu. Coba saya tanya tadi ke Bu email, ke sis email, cukup nggak waktunya? Dicukup-cukupin. Jadi kayak apa ya? Kalau dulu kita SD, yang penting ada jawabannya gitu. Jadi ya gitu, berburu mungkin bisa dengan menambahkan waktu ya. Jadi gini ya, untuk mungkin nanti teman-teman yang kalau kami kan sudah dites. Kalau teman-teman nanti ada yang mungkin dites itu sebenarnya itu nanti jawaban itu akan diklarifikasi. Jadi menurut saya cukup atau enggak cukup, mungkin poin utamanya saja yang ditulis. Jadi nanti ketika diklarifikasi, karena jawaban itu pasti diklarifikasi. Bisa ditambahkan. Ya, mungkin nanti bisa ditambahkan ketika wawancara. Intinya jangan gugup, meskipun tetap tenang meskipun gugup dan tidak tenang ya. Jadi apa adanya aja ya, karena nanti kita akan diklarifikasi. Itu di hari pertama. Nah, di hari yang kedua gimana nih Bro Adit nih pengalamannya di hari kedua? Hari pertama kan tadi case nih tertulis. Hari kedua pas wawancara tadi kita sudah dengar insight ya. 2 jam perkenalan. Sempet down juga, tapi hari kedua saya mencoba ya sudah berlalu biarlah berlalu lah. Yang penting hari ini kata saya kan gitu. Menurut saya sih lancar. Yang hari kedua saya lebih tenang, lebih menguasai medan kalau orang mau perang tuh. Mungkin seperti itu. Terus ya lebih lancar lah saya mengerjakan case-case yang di hari kedua. Kalau saya sih itu. Yang paling berkesan di hari kedua apa Pak Bro Adit? Yang paling berkesan waktu Mas Bahtiar jadi di grup LGD. Satu kelompok. Satu tim.
Kalau yang berkesan waktu hari kedua saya di LCD ya. Di LCD karena memang ada diskusi yang sangat menarik sehingga harus mengeluarkan kemampuan dari masing-masing individu untuk mencurahkan case yang dihadapi. Itu aja sih. Waktu itu sama siapa Mas LGD-nya? Sama Mas Bahtiar. Perlu penekanan. Beda. Mbak Ina kita beda ya, beda ruangan. Saya sama Mas Bahtiar kan waktu itu. Kalau sis email, barusan alhamdulillah ya, ternyata saya dapat apresiasi positif ya dari Bro Adit sekelompok sama saya, dan ternyata itu momen yang paling berkesan, gitu ya. Bukan LGD-nya ya, sekelompok sama saya ya. sekelompok sama Mas Bahtiar. Sekarang sis email, gimana sis email yang hari kedua ini? Sebenarnya hari kedua itu karena saya di hari pertama udah dengar pengalaman Mas Adit, jadi rada horor juga sebenarnya. Tapi kan kita satu hotel ya. Nah, satu hotel. Jadi satu hotel ya? Kita iya. Oh lupa. Enggak, Mas Bahtiar Mas Bahtiar di mana? Dilanjutkan waktu itu. Saya pulang ya. Kita satu hotel. Kita satu hotel. Yang nggak pulang kan dijadiin satu jadi, hotel. Setelah keluar itu saya sempat dapat bocoran. Dengar enggak. Oh. Justru saya dengar Mas Adit itu marah sekaligus kecewa gitu. Aduh gitu dengar pengalaman dia gini gitu kan. Tapi pada saat di hotel makan malam teman-teman ngumpul tuh saya lihat, mungkin mau dengar pengalaman Mas Adit. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Jadi saya nggak mau apa ya? Kalau dengar pengalaman Mas Adit itu saya langsung, aduh gimana ya besok gitu. Jadi down duluan kan gitu. Jadi udah saya ke lobi, nggak lama ke lobi saya naik ke kamar sama yang sekamar dengan saya. Terus kita pesen kopi, ngopi-ngopi gitu. Saya sengaja nggak mau bergabung dengan Mas Adit tuh. Saya nggak mau dengar pengalaman Mas Adit. Jadi ya udah dijalanin aja hari kedua. Ya buat saya sih gimana ya? Beda ya pengalaman pertama hari, ya. Jadi hari pertama sama kedua ya kita maklumin aja. Pahit manis sih ditelan aja. Nggak ada prepare apa-apa kan. Kita terima aja, dihadapi aja. Tapi kebetulan asesor saya nggak seperhatian asesornya Mas Adit sih. Nggak terlalu lama saya. Mungkin ya around 15 menit lah, nggak terlalu lama. Tadi ada kalimat menarik ya Besti, seperhatian Mas Adit ya, Bro Adit gitu ya. Ada orang perhatian 2 jam tuh ngapain gitu loh itu ya. Online lagi. Online ya. Nanti mungkin sobat learner bisa mencoba menafsirkan sendiri ya. Nah, tadi kalau tapi mungkin boleh kali dibagi sedikit pengalamannya biar tahu ya. Boleh. 2 jam itu ngapain aja yang ditanya itu? Kok yang kita tadi sis email 15 menit seperempatnya aja. Bro Adit ngapain dulu sampai 2 jam? Nggak nyampe yang seperempat. Apa minta nomor telepon, WA dan sebagainya? Jadi gini ya, 2 jam itu memang klarifikasinya itu menyeluruh ya kalau saya. Karena mungkin tipikal asesornya seperti itu. Jadi dari latar belakangnya, kemudian harus diuraikan permasalahannya apa, kemudian diuraikan lagi terkait penyelesaiannya dan langkah-langkah apa yang nanti. Tapi benar poinnya ditanya satu-satu Mas, komersial, iya, teknologi satu-satu tuh ya setiap case. Satu-satu. Dari satu-satu itu tadi itu yang saya sampaikan bahwasanya ada latar belakangnya, kemudian ada permasalahannya apa, isunya apa. Jadi kurang lebih satu case itu kita kalau 2 diminta jam berarti dibagi 4. dibagi 5. Berarti 120 ya. Satu topik iya, 30 menit. Iya, enggak. Bisa jawab tapi. Ya bisa. Yang bikin lama apa? Karena satu-satu kan dia latar belakang detail. dulu. Oh, detail. Kemudian latar belakang. Latar belakang itu artinya permasalahan yang ada di perusahaan itu, gitu kan. Kemudian dilihat dari sudut pandang. Isunya apa nih? Kemudian solusinya apa? Nah, kemudian langkah-langkah untuk solusi itu apa? Itu harus dijabarkan. Puas waktu itu. Puas. Oh, ya. Dipuas-puas sih. Gitu.
gitu. Tapi kalau kayak dulu kayak kita kuliah ada dosen killer, kira-kira begitu tuh ya? Iya, Oh, kira-kira gitu ya bayangannya. Harus paham filosofinya. Jadi memang penekanan. Kayak sidang skripsi nggak, Mas? Iya, Oh, iya. filosofinya. Kan harus paham dulu filosofinya itu apa. Terkait itu yang ditanyakan itu filosofinya apa sih gitu. Itu yang mungkin beliau pingin lebih mengenal lebih dekat pada saya gitu. Oh, luar biasa. Cuman ada satu nih pertanyaan saya yang belum dijawab oleh sis email. Apa nih? Dari sesi kedua, hari kedua nih, kalau Pak Adi tadi paling berkesan sekelompok sama saya di LGD. Nah kalau sis email, hari kedua yang paling berkesan apa? Ya LGD sih LGD sebenarnya. juga. Kenapa? Jadi LGD itu kita sama sih simulasi juga, simulasi. Jadi kita ada di seperti ya LGD ya, seperti meeting. Di situ ada berapa ya Mas kelompoknya? Berapa sih? 7, 5 sama 6. Iya, 5 atau 6 orang. Itu membahas satu case dan pada saat itu juga harus ada keputusan yang diambil. Gitu. Jadi kita dengan beberapa di situ mungkin beberapa leader ya, beberapa leader untuk mengungkapkan masing-masing pendapatnya dan kenapa pendapat itu benar menurut kita. Berarti kita harus memberikan reason yang masuk akal dan sesuai data. Jadi masing-masing orang harus dalam tanda kutip mempertahankan pendapat dia, pendapatnya. Iya, argumen dia, tapi dengan data-data yang ada ya, yang sudah dikasih gitu. Nah di situ akan terlihat teman-teman tuh ya seperti Karakternya karakternya, ya? Iya. Seperti apa karakternya. Di satu sisi kita mau mempertahankan, tapi di sisi lain juga kita nggak bisa terlalu dominan gitu, karena semua orang punya pendapat kan. Nah di situ tujuannya udah tujuan bersama ya. Iya, dan kita harus punya satu keputusan yang harus diambil gitu kan, harus ada satu keputusan yang harus diambil. Jadi meskipun kita mempertahankan pendapat masing-masing, tapi pada akhirnya kita harus sepakat dulu nih. Pada akhirnya harus sepakat keputusan mana yang mau kita ambil gitu kan. Jadi ya terlihatlah semua karakternya yang bagaimana cara mereka mempertahankan pendapatnya. Ada yang menggebu-gebu, ada yang ya oke, giliran saya, terus berarti saya begini gitu. Ada yang memang lebih pasif gitu kan. Tapi yang kalau misalnya yang menggebu-gebu ketemu yang menggebu-gebu ya seru. Ya seru, jadi seru gitu. Nah tujuannya waktu itu kecapai dengan waktu, kan dilimitasi waktu itu ya, ada batasan waktunya. Ada kan? waktunya. Kecapai iya. keputusannya waktu itu. Harus tercapai. Harus tercapai. Wah, kalau kita kan capek. Oh gini, main kelompok nih. Kalau sisi email kecapai nggak? Tercapai. Oh, kecapai ya. Tercapai. Dan di saat kita LGD itu ada penilainya di dalam loh ya. Iya ada. Iya, jadi pada saat kita berdiskusi itu sudah dinilai. Ada asesornya. Tapi kecapai ada ya 2 orang. keputusannya ya. Tercapai. Alhamdulillah. Diulang terus ini. Ini penegasan aja. Tercapai. Nah, setelah sesi asesmen yang kedua, itu next stepnya itu kan berarti nunggu hasil ya? Iya. Iya. Nah itu udah diterima hasilnya? Sudah di email masing-masing. Tapi yang perlu saya sampaikan juga bahwasanya sebenarnya apapun hasilnya itu dari 11 orang itu, kalau di surat Kementerian BUMN itu yang 394 itu dia ada pembinaan lanjutan gitu, atau istilahnya pool talent. Nah, jadi sudah di kayak apa ya? Ada tindakan lanjutan lah dari hasil itu, ada perbaikan, iya program lanjutan. Dari hasil itu mana yang kurang itu dia semoga ya. Iya. Ini ya, semoga. Jadi itu Semoga. ada apa namanya supaya kedepannya itu lebih baik gitu dari yang apa yang sudah dicapai. Gitu. Gimana dengan hasil yang diterima?
Iya. Puas. Kita nggak ngomong hasil buka-bukaan sini ya. Itu konfidensial ya. Ya, Sial. kalau saya Gimana? puas karena memang ya itu hasil saya. Gitu mau seperti apalah. Juga itu udah nggak bisa dimanipulasi hasilnya. Tuh. Kalau sis email? Ya, kurang lebih sama. Alhamdulillah. Jadi sobat learner, kita barusan sudah bisa mendengar ya, begitu banyaknya proses yang sudah dilalui oleh teman-teman kita, bro sis ini, yang bagaimana mereka bisa sejauh ini tersaring masuk ke Millennial Top Talent. Kita dari awal sudah bisa mendengar profil tentang bro sis ini, mulai dari mereka kapan masuk sampai dengan mereka bisa menduduki posisi yang dipersyaratkan untuk bisa masuk dalam program ini, sampai mereka juga bisa mengikuti bisa berkomunikasi, communication gapnya seperti apa, karena kita ketahui bahwa generasi milenial ini generasi yang memang harus bisa mengakomodir semua generasi ya. Dan kita juga barusan sudah mendengar gambaran seperti apa mereka bisa terjaring untuk mengikuti program milenial ini, yang sudah ditentukan nama-namanya oleh manajemen, dan mereka juga bisa mengikuti tahapan asesmen yang dilakukan, mulai dari asesmen yang pertama, asesmen yang kedua, sampai hasilnya sudah diterima. Dari sini sobat learner bisa mengetahui gambaran bahwa untuk menjadi millennial top talent, mungkin teman-teman atau sobat learner bisa mempersiapkan diri mulai dari awal karir seperti apa, kinerjanya seperti apa, sehingga sobat-sobat learner bisa juga mempunyai kesempatan untuk terpilih. Ada harapan nggak yang mau disampaikan? Tadi saya sih sudah mendengar ya, harapan singkat dari Bro Adit bahwa nanti ada program lanjutan. Tapi kita pengen ngasih insight ke teman-teman, harapan apa sih dari Bro Adit sama sis email untuk program ini selanjutnya? Kalau saya pribadi sih seperti yang tadi Mas Adit bilang, mungkin jadi milenial ini yang sudah ada, yang sudah lolos nominasi, bukan hanya di atas kertas gitu, tapi mereka ini adalah aset perusahaan. Dimana kalau misalnya salah satu atau semua bisa berhasil di luar di BUMN, itu juga membawa harum nama Perum Jasa Tirta II. Jadi saya berharap ke depannya seperti yang Mas Adit bilang tadi, mungkin ada pembinaan lebih jauh, pembinaan lebih dalam, yang bisa juga meningkatkan kemampuan milenial ini, bisa dikatakan bisa menjual lah milenial PJT itu seperti apa gitu. Nah itu kita tahu nggak bisa instan, tapi butuh proses dan butuh dukungan dari manajemen juga, dari direksi juga, dari semua perusahaan. Itu mulai dari pembinaan, pengalaman, mungkin sharing knowledge juga dari manajemen, dari direksi atau dari top manajemen gitu. Bukan hanya jadi kita tidak berjuang sendiri gitu. Artinya perusahaan juga, saya berharap ke depannya perusahaan mau mendukung terus program ini. Oke, Sobat Besti, sekarang tadi sudah kita dengar ya bahwa Sobat Besti ya? Sobat Learner. Oke, Sobat Learner, barusan kita sudah mendengar harapan dari sis email bahwa perlu adanya program lanjutan, adanya yang bisa memberikan kesempatan bagi milenial ini untuk terasah kemampuan dan potensinya, sehingga bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi perusahaan atau BUMN kita ini. Nah sekarang coba gimana dari Bro Adit, apa harapannya? Harapannya ya, kalau saya program ini sangat luar biasa ya. Artinya memang manajemen
itu memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk memaksimalkan bakat yang ada. Mungkin saya berpesan kepada teman-teman milenial yang lain, jadi program ini sangat luar biasa. Jadi nanti ketika teman-teman atau sobat learner yang terpilih menjadi calon top talent, manfaatkan sebaik-baiknya, ambil pelajaran yang didapat saat asesmen yang pertama maupun yang kedua. Jadi mungkin itu saja sih kalau dari saya, pesannya kepada teman-teman milenial, terus semangat. Oke, sobat learner, harapan dari Bro Adit tadi yang disampaikan bahwa beliau berharap bahwa teman-teman milenial bisa melanjutkan dengan lebih baik ya. Tentunya program ini perlu dukungan penuh dari manajemen, yang sebelumnya juga kita sudah mendengar bahwa program ini sudah didukung juga oleh manajemen, tapi kedepannya supaya program ini berkesinambungan, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan khususnya dan negara umumnya, bisa ada program lanjutan yang memberikan kesempatan dan tantangan yang luas bagi para milenial untuk bisa mencoba atau mengasah kemampuannya sehingga memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Dengan berakhirnya harapan dari Bro Adit dan Sis Email ini, berarti berakhir juga acara podcast kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, share, and like link WRL Learning Center ini yang ada di channel kita ini ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast WRL Learning Center berikutnya. Bye bye.